Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Penny Selviani dengan NIM 24110151200005. Saya dari program studi farmasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem kardiovaskuler dan apa itu sistem respirasi. Sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut dengan sistem peredaran darah adalah suatu organ yang berfungsi memindahkan zat nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostatis. Ada dua jenis peredaran darah. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Yang pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam darah yang berlawanan. Yang kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka dan diproses atau disimpan. Fungsi darah adalah yang pertama mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, yang kedua mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, yang ketiga mengedarkan hormon, yang keempat mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan, yang kelima mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, yang keenam mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, yang ketujuh menjaga stabilitas suhu tubuh, yang kedelapan adalah menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Organ yang berperan dalam sistem kardiovaskuler adalah jantung. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah yang terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sekitar sebesar kepalan tangan. Jantung berfungsi dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah dari dan ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lainnya, yakni paru-paru. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Jantung memiliki 4 ruang yang dimana ada serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri, bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi kanan dan serambi kiri mengembang atau kontraksi dan menguncup relaksasi secara bersamaan. Tiap ruang pada jantung dilengkapi dengan katup atau septum. Fungsi katup untuk mencegah tercampurnya darah pada tiap ruang jantung. Tiap katup dapat membuka dan menutup seirama denyut jantung. Denyut normal jantung adalah 70-80 denyut per menit. Denyut nadi dipengaruhi oleh usia, aktivitas, berat badan, kesehatan, dan jenis kelamin. Tugas bagian-bagian jantung adalah yang pertama serambi kanan, yang dimana serambi kanan ini saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh, yang dimana juga saat menguncup
atau relaksasi mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju bilik kanan. Kemudian yang kedua, serambi kiri saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Saat menguncup atau relaksasi mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju bilik kiri. Yang ketiga ada bilik kanan, yang dimana saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya CO2 dari serambi kanan. Kemudian saat menguncup atau relaksasi mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian yang keempat ada bilik kiri, yang dimana saat mengembang atau relaksasi menerima darah yang kaya O2 dari serambi kiri. Dan saat menguncup atau relaksasi mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju seluruh bagian tubuh. Jantung terbungkus oleh kantung perikardium membranosa berdinding ganda. Lapisan luar jantung membran fibrosa yang kuat melekat pada partisis jaringan ikat yang memisahkan paru, menambatkan jantung atau tetap dalam posisinya di dada. Lapisan dalam jantung dilapisi oleh suatu membran yang mengeluarkan cairan perikardium, encer atau pelumas, mencegah gesekan antar lapisan perikardium ketika jantung berdenyut. Proses peredaran darah memiliki tujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter, keluar menuju arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasinya adalah jantung bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan jantung serambi kiri. Tahapan proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri, akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena, dan vena ke cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Sirkulasinya adalah jantung, bilik kiri, aorta, arteri, kapiler atau seluruh tubuh, vena, dan jantung serambi kanan. Sistem respirasi atau yang biasa disebut dengan sistem pernapasan yang dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Fungsi sistem pernapasan manusia adalah yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, kemudian pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, menciptakan suara dan mencium bau. Organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung.
Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada mulut rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada paring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran tenggorokan, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan, karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pita dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus. Pada bronchiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat adalah laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar yang masuk udara dan tempat menghasilkan udara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup ketika manusia sedang menelan makanan. Katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Yang kelima adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan, memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lain yang disebut dengan bronchiolus. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju
ke dalam darah. Yang keenam adalah pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia yaitu ada mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada, ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi.